Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari tugas tambang umum, tugas keempat, judul pengolahan bahan galian. Nah, di sini ada dua bahan galian yang saya ambil. Yang pertama ada batu bara, kemudian yang kedua ada nikel. Lanjut. Jadi pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pencarian, penilaian, pengambilan, dan pengolahan sumber daya mineral atau batu bara dalam dalam bumi melalui tahapan eksplorasi, eksploitasi, hingga terakhir penutupan tambang yang dilakukan secara terencana untuk memperoleh nilai ekonomi secara optimal. Nah, proses ini dimulai dengan penyelidikan geologi, geofisika untuk mengetahui potensi endapan, dan kemudian lanjut pengambilan bahan galian dari tambang terbuka atau bawah tanah sesuai kondisi geologi. Nah, kemudian itu diikuti kegiatan pengolahan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan. Ini biasa juga disebut sebagai apa namanya survei geokimia terakhir ini. Nah, kemudian seluruh aktivitas pertambangan wajib memperhatikan aspek teknis, kesempatan kerja, efisiensi operasional, serta pengolahan lingkungan guna meminimalkan dampak negatif dan menghasilkan keberlanjutan sumber daya. Nah, jadi yang pertama dari bahan galian batubara. Jadi bahan galian ini merupakan bahan galian energi yang terbuka dari sisa tumbuhan atau sisa apa ya namanya pit atau gambut. Kemudian digunakan untuk PLTU, jadi industri semen juga. Dan terakhir ada metalurgi. Kemudian yang terakhir bahan galian batubara ini memiliki variasi kualitas dari pit, cuman pit kan dia hitungannya masih ini apa namanya kayak masih tumbuhan. Nah, jadi hitungannya yang memiliki kualitas itu dari lignit hingga transit. Kita lanjut pengolahan batubara. Ini ada tahapan pertama, pengupasan lapisan tanah penutup, kemudian penambangan menggunakan ekskavator dan alat angkut dari lapisan semennya, kemudian pengolahan, crushing, washing hingga blending, dan terakhir pengendalian dampak reklamasi atau revegetasi, pengolahan air, asam tambang. Itu saja. Kemudian lanjut ke nikel. Bahan galian kedua. Jadi bahan galian logam yang jadi nikel ini bahan galian logam yang penting untuk industri baja yang tahan karat. Ini juga penting biasa apa ya namanya untuk sendok, untuk ya armor atau apa segala macam. Ini juga nikel juga bisa dipakai, baterai pun bisa. Nah, jadi banyak nikel juga banyak ditemukan pada endapan laterit. Sebenarnya di sulfida banyak, cuman khusus di Indonesia emang laterit lebih ini karena apa ya proses pelapukan di Indonesia yang diakibatkan oleh iklim iklim tropis di Indonesia. Jadi proses pelapukan di Indonesia cukup intens sehingga nikel laterit lebih banyak di Indonesia dibanding nikel sulfida. Nikel sulfida ada, cuman jarang di apa namanya di ini, eksplorasi. Kemudian nikel ini menjadi bahan utama baterai dan kendaraan listrik. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Dan lanjut pengolahan nikel. Jadi nikel ini dilakukan secara open pit, pengembangan open pit. Kemudian pengolahannya itu dari drying, calcining sampai reduction. Kemudian teknologinya ini ada RKEF atau Rotary Clean Electric Furnace dan Opal PLL. Kemudian pengolahan lingkungan, penataan lahan, dan pengendalian sedikit. Lanjut kesimpulan dari apa namanya presentasi kali ini. Bahan galian dari nikel dan batubara yaitu batubara dan nikel beserta cara pengolahannya menunjukkan bahwasannya kedua komoditas tersebut memiliki peran strategis dalam sektor energi dan industri, namun memerlukan tahap pengolahan yang sistematis agar pemanfaatannya optimal dan berkelanjutan. Batubara dikelola melalui rangkaian kegiatan mulai dari penambangan hingga pengolahan. Kemudian ada nikel dari apa namanya yang dari
endapan laterit. Nikel yang dari endapan laterit memerlukan proses pengolahan yang lebih kompleks seperti RKF dan HPAL. Untuk menghasilkan produk bernilai tinggi seperti ferronikel, nikel besi, dan bahan baku materai secara keseluruhan, ya pengolahan dua bahan galian ini menuntut teknologi manajemen lingkungan yang ketat serta perencanaan operasional yang tepat agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan prinsip yang berkelanjutan. Oke, jadi itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.